Oke, so kalau tadi ya, saya belum terekam. Jadi kalau kamu menggunakan cara matematika, ya, ini saya anggap P adalah Q, terus ini negasi Q, R. Nah, ini kalau saya terjemahkan, ini satunya begini, ini duanya begini. Ternyata ini bisa saya ubah menjadi sesuai dengan hukum logika. PQ itu boleh ini. Berarti yang begini boleh saya ubah menjadi Q ke R. Nah, berarti begini jadinya itu. Berarti kalau kesimpulannya P adalah R. Nah, P itu apa? P itu Safa rajin belajar, jadi Safa rajin, maka R apa? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Jadi dia dapat tuh. Ya kan? Tapi tidak rajin kan? Harusnya rajin, betul kan? Nah, ini kan tidak rajin, tidak dapat hadiah. Nggak boleh kita ngomong kesimpulan begitu. Nggak boleh, karena kita ini kesimpulannya. Pak, mengapa Pak? Nggak boleh yang A. Di sini dinyatakan rajin, dia baru dapat hadiah. Jadi dia dapat hadiah dengan syarat rajin, gitu ya. Syaratnya dia rajin. Ngerti? Apa tadi apa? Syarat dapat hadiah dia rajin. Sekarang saya tanya, tolong dengar baik-baik ya. Dia dapat hadiah syaratnya kalau dia rajin. Saya tanya, dia dapat hadiah. Dia itu tidak rajin. Apakah kalau dia tidak rajin, dia bisa dikatakan dia tidak dapat hadiah? Tidak. Nggak boleh. Karena yang di sini dinyatakan kalau dia dapat hadiah, syaratnya rajin. Bukan dia ngomong tidak dapat hadiah. Ngerti nggak? Kalau dia ngomong, oke, intinya kita nggak boleh ngarang sendiri gitu. Ini kan ngomongnya apa? Dia rajin maka dapat hadiah. Dia tidak ngomong maka dia tidak dapat hadiah. Jadi kalau saya tulis maka dia tidak dapat hadiah. Maka ini adalah akibatnya. Akibat dari apa? Tak disebutkan. Ngerti nggak? Kan tak disebutkan kan? Dia tak dapat hadiah karena dia tidak rajin. Tak kan? Betul kan? Kamu misalnya ya. Saya ngomong misalnya nih. Saya hanya menyebutkan misalnya Charles rajin, maka ia lolos SNBT. Oke ya? Apakah saya boleh ngomong Charles tidak lolos SNBT karena dia tidak rajin? Enggak boleh, karena enggak saya ngomong. Bisa aja dia kalau lolos, dia gak rajin gitu. Ngerti nggak? Karena pernyataan ini tidak disebutkan. Dia hanya ngomong dia lolos kalau dia rajin. Dia tak sebutkan bahwa dia tak lolos karena apa. Nggak disebutkan. Makanya nggak boleh kita ambil kesimpulan seperti itu. Jadi kesimpulan itu seperti yang orang ngomong. Makanya terjadi banyak sekali cara penyampaian kalimat yang salah karena dia ambil kesimpulan sendiri yang salah. Misalnya saya jatuh di jalan, ya kan? Kan penyebabnya banyak kan? Kecuali misalnya saya ada ngomong. Misalnya saya ngomong ya, jalan licin, Pak Rian jatuh di jalan raya. Oke? Berarti karena licin, Pak Rian jatuh.
Terus suatu hari Pak Rian jatuh tuh di jalan raya. Lu langsung ngomong, wah itu jalan yang licin, gitu. Ya benar kan? Karena ngomong Pak Rian jatuh. Nah Pak Rian jatuh, soalnya kalau Pak Rian jatuh kan ada kalimatnya. Pak Rian, kalau Pak jalan licin maka Pak Rian jatuh. Pak Rian jatuh nih, berarti kita tahu bahwa itu jalannya licin. Karena ada disebutkan. Ngerti gak? Karena ada disebutkan gitu loh. Ini suatu hari Pak Rian tak jatuh. Berarti kamu kesimpulannya apa? Jalan tak licin itu? Gak boleh karena tak disebutkan. Berarti kamu ngada-ngada. Berarti kamu ngada-ngada. Oh Pak Rian tak jatuh, berarti hari ini jalannya tak licin. Gak boleh. Bisa jadi Pak Rian gak jatuh karena ada polisi. Jadi Pak Rian jadi lambat, walaupun licin. Ya kan? Makanya karena orang ngomong itu salah itu ada di situ. Dia ambil kesimpulan sendiri. Berarti itu nggak boleh. Makanya diluruskan dalam bahasa dan matematika. Karena banyak sekali undang-undang yang lahir dari asumsi yang salah. Nah, Indonesia kan lucu. Yang DPRD kan nggak ngerti yang gini. Dibikinlah undang-undang yang saling tumpang tindih, yang bahasanya bisa dimanfaatkan oleh polisi dan lainnya untuk dipermainkan. Karena nggak benar gitu aja. Oke, sekarang kita lihat kembali ke sini. Jadi yang kita boleh simpulkan kalau yang sudah ngomong, ngerti kan? Lu nggak boleh ngada-ngadain sendiri, kayak kita baca teks gitu, ngerti kan? Oke, dia ngomongnya gini loh. Rokok mengandung ini, semua zatnya beracun. Terus ada satu zat yang tak disebutkan dalam. Itu kamu harus bisa lihat, ini kayak ini racun juga nih, ini nggak boleh nih. Lah, berarti kan kamu ambil kesimpulan sendiri. Nggak boleh lah. Makanya apa? Yang sesuai teks, betul kan? Kita disuruh di bahasa Indonesia yang sesuai teks. Yang nggak sesuai kamu ngomong misalnya rokok bisa racun karena ada nikotin A, B, C. Terus kamu lihat, terus kamu ada kalimat ada ini, kamu ambil kesimpulan atau yang sesuai teks, kamu ngomong alkohol ada racun, berarti alkohol ada narkoba. Nggak boleh lah. Kan tak disebut. Jadi nggak boleh. Jadi kamu harus sesuai teks. Sama seperti ini. Yang tak disebut, lu jangan ambil. Tapi kalau misalnya saya balik boleh. Siapa tidak naik kelas pasti karena dia tidak rajin. Karena ada penyebabnya. Makanya disebut yang PQ ini setara dengan negasi Q, negasi P. Makanya gitu. Dibalik boleh. Malas, kalau rajin naik kelas. Tak naik kelas karena tak rajin. Tidak. Nggak boleh seenak-enaknya bikin gini. Wah, ini lu mengarang sendiri namanya. Jadi logika seperti itu. Oke. Kita ngomong lagi yang ini nih. Oke, saya ngomong supaya kalian nanti kuliah atau apa, kalian udah ngerti. Atau ini suatu hari kamu lupa, kamu boleh tes. Oke, sekarang saya pakai yang ini. Saya pakai yang ini. PQ, P arah Q. B, B, S, S. B, S, B, S. Ini pasti benar. Coba kamu kira-kira, ini benar nggak? Kamu boleh datang ke rumah Pak Rian. Salahnya ada nih. Nah, kita singkatkan saja. Berarti kalau yang seperti ini, dia itu baru salah saat sini yang salah. Jadi ini semuanya benar. Saat Q-nya salah baru dia salah. Salah-salah dia benar. Ada salah satu negasi-negasi. Aduh, coba lihat dulu. Ini kita apa? Keseberapa ya ini? 40 ya? Bukan, yang negasi ini masuk 10 ya? Sering. Ya. Saya kasih tahu dasar sedikit ya.
supaya kalian nanti bisa ada pengetesan kalau kalian lupa. Bentar ya. Ya benar. Ya. Oke. Oke. Yuk kita coba cek mengapa ini bisa sama dengan ini. Sudah ya, coba lihat. Coba lihat ya. Sekarang saya coba dengan negasi P. Tolong ya, ini MTK-nya biar kalian tahu ya. Ini nggak pernah diajarkan guru kalian kalau nggak mau belajar. Berarti kalau negasi P apa? Berarti P-nya akan jadi apa? S, S, B, S. Betul kan? BB ya, BB. Nanti ya, ini artinya kalau ini benar dia salah, ini jadi ini. Oke? Sudah? Sudah ya? Oke. Saya ikutin lagi dengan, saya ikut yang ini ya. Nanti saya bikin lagi ini Q-nya sekali lagi. BS, BS. Saya bikin lagi ya. Sehingga saya tulis ini adalah negasi P atau Q, gitu ya. Oke ya, berarti kapan ini bisa atau kapan dia salah? Kalau dua-duanya salah, berarti ini salah ya. Ini salah, betul. Berarti ini semuanya benar ya. Coba kamu lihat, nilai ini dengan nilai ini sama tak? Sama tak? Sama. Makanya kita sebut PQ itu ekuivalen dengan P atau Q. Nanti. Karena nilainya sama. Atau kan harus dua-duanya salah atau salah kan? Benar nggak? Jadi nilai dari ini ternyata sama dengan nilai ini. Makanya ini sama ini. Pak, saya mau cek yang ini Pak, saya mau cek yang ini Pak. Oke, kalau cek ini oke ya, berarti udah ngerti ya. Karena nilainya sama, makanya nilai kebenarannya sama. Ekuivalen namanya, oke. Kalau inverse berarti balik. Kalau inverse berarti kalau mau inverse ya kamu cari yang inverse itu gimana sih? Inverse berarti kalau misalnya ini inverse-nya apa Pak? Inverse-nya berarti dari SBSS lawannya. Ngerti ya? Karena nanti kalian akan tahu nih gunanya apa. Ini programming. Kalau lu ngerti programming yang seperti ini, programmu akan jadi lebih pendek lagi. Sudah ya, oke. Ini sudah terbukti ya, nilainya sama. Oke. Pak, bagaimana kayak ini Pak? Oke, kita coba cek. Saya bikin yang ini, negasi Q dulu, negasi Q ke negasi P, berarti ini negasi P. Terus ini jangan namanya negasi Q ke negasi P. Kita lihat nilai kebenarannya sama tak? Kita mau lihat yang ini dengan ini sama tidak? Oke, negasi Q apa? Berarti lawannya ya, S, B, S, B. Betul ya? P berarti lawannya negasi S, S, B, B. Betul? Kapan dia itu bisa salah? Kalau di sininya S, baru dia salah. Jadi ini salah, sini semua benar. Sama kan? Makanya ini ekuivalen dengan ini, ekuivalen dengan ini. Ya kalau misalnya ada kata-kata yang lain yang kamu bentuk, kamu bikin tabel. Kamu bikin tabel. Jadi kalau yang jika maka kalau depannya ini S.
Kalau dua-dua benar, pokoknya BS baru salah. Yang lainnya semua benar. Jadi jari inilah dibikin awal terbentuknya transistor, prosesor sampai sekarang. Jadi prosesor pakai ini. Jadi kalau apa dioda, transistor yang arah-arah itu, IC yang apa puluhan juta ribu transistor, termasuk prosesor yang bermiliar-miliar transistor kecil dalam, ini semuanya pakai ini. Sudah? Udah jelas ya? Jadi saya bahas ini biar kalian dia bisa ngerti, kok ini bisa sama ya Pak? Kok ini bisa sama ya Pak? Jadi kalau suatu hari kamu lupa, nah, kamu kayaknya apa ya? Kayaknya ini kalau bisa lupa ya udah, lu coba bikin tahu. Bener nggak gitu? Bener nggak ini sama ini gitu? Oke ya? Nah, secara bahasa yang atau seperti ini saya kembalikan. Safa tidak naik kelas itu satu-satunya hubungan dengan yang atas. Kalau dia tidak naik kelas, pasti karena dia tidak rajin. Ini nggak ada hubungan, berarti ini tetap benar nilainya. Jadi makanya muncul Safa pasti tidak rajin. Dari mana Pak saya tahu? Karena ini ada hubungan atas. Sedangkan ini nggak ada hubungan, tetap saya ambil dan dianggap benar. Sudah ya? Oke, saya rasa cukup.